Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun musim hujan, ya, mudah-mudahan hujannya menjadi berkah ya, dan kita dijauhkan dari berbagai musibah dan bencana. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi umur, kesehatan juga kesempatan di majelis ini. Mudah-mudahan kehadirannya menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, dalam kesempatan ta'lim kita pada malam ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema. Ini ternyata sangat penting sekali tema ini, yaitu adab terhadap diri sendiri. Nah, selama ini kita sering diberikan tuntunan adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, adab terhadap kitab suci Al-Quran, adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga adab terhadap yang lain. Di kitabnya Minhajul Muslim, Syekh Jabir menjelaskan tidak kurang dari 14 pasal tentang adab itu. Nah, ternyata setelah adab terhadap Rasulullah, itu yang didahulukan adalah adab terhadap diri sendiri. Nah, ini kita sering lupa ini ya, adab terhadap diri sendiri. Mengapa tema ini penting kita bahas? Pertama, karena ternyata sebagai seorang muslim kita harus meyakini, mengimani ya, bahwa sesungguhnya kebahagiaan hidup kita sebagai muslim dalam seluruh aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat, itu sangat bergantung kepada sampai sejauh mana kita beradab terhadap diri sendiri. Jadi kata Syekh Jabir, yu'minu al-muslimu bi anna sa'adatahu fi kilta hayatihi. Seorang muslim beriman bahwa sesungguhnya kebahagiaan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat mauqufatun ala mada ta'dibi binafsihi, tergantung kepada sejauh mana dia beradab terhadap dirinya sendiri. Dalam arti bagaimana kita beradab, selalu menghiasi diri dengan amal-amal yang baik,
kemudian menjaga kesucian jiwa, juga menjaga kesucian lahir dan batin. Nah, sebagaimana pula bahwa ternyata kesengsaraan hidup seorang manusia itu juga manutun bipasadiha. Jadi tergantung kepada sampai sejauh mana seseorang itu membiarkan dirinya dalam kerusakan. Kemudian juga bagaimana dirinya dibiarkan dalam kubangan kekotoran, ya, dalam kubangan kekotoran dan kekacauan, kekeruhan jiwanya. Nah, inilah alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua, jamaah sekalian, kita sesungguhnya sudah diwarisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah karena ketika kita telah menyatakan diri menjadi umat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita itu sesungguhnya telah diwarisi dua pusaka. Dalam kesempatan haji wada, bahkan Nabi itu dengan jelas menyampaikan, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian pegang teguh kedua pusaka itu, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnah Rasuli, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Nah, lebih jelas lagi nih, saya baca dalam surat Fatir nih. Surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitaba. Kemudian kami wariskan al-kitaba, kitab suci, alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang telah kami pilih. Nah, ini kita ini insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, tetapi di dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani dinamika kehidupan ini, ternyata masing-masing kita itu berbeda-beda tingkatan. Ya, jadi yang namanya umat Nabi Muhammad itu berbeda-beda tingkatan, mengalami semacam apa ya? Mungkin kalau dalam istilah ekonomi itu apa itu Pak Haji itu? Ada yang disebut namanya fluktuasi. Jadi mengalami pasang surut, ya. Kalau istilah para ulama itu yazid wa yanqus. Kadang-kadang keimanan kita itu grafiknya naik, kadang-kadang berkurang. Ya, begitulah dinamika kita. Nah, digambarkan dalam ayat ini, dalam surat Fatir ayat 32, Allah menggambarkan keadaan kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, maka di antara mereka, paminhum, maka di antara mereka zalimun li nafsi. Ada golongan yang dolim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini golongan yang pertama. Ini mungkin golongan yang paling apa ya, yang paling bocor lah gitu ya. Zalimun, paminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada golongan yang disebut namanya muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada golongan yang sabiqun bil khairat,
berlomba-lomba di dalam kebaikan. Biiznillahi, dengan izin Allah, zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, menarik saya baca nih Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan siapa yang dimaksud dengan zalimun li nafsihi wa huwa al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Kata Ibnu Katsir, yaitu golongan al-mufarritu, yang sering lalai ya, yaitu dalam melaksanakan sebahagian kewajiban. Pada saat yang sama dia al-murtakibu li ba'dil muharramat, dan dia sering melakukan pelanggaran terhadap sebahagian perkara yang diharamkan. Mungkin kalau istilah bahasa orang Sunda, sebut saja Islam nate Islam anu sagala osok teh kan. Ya. Aya Islam sagala osok, aya Islam sagala tarah teh gitu. Aya Islam sagala osok, sagala tarah gitu ya. Ainu sagala osok mah osok salat, osok ya. Osok puasa, osok. Tapi osok maksiat, osok. Jadi eta mah taun, eta golongan anu osok anu sagala osok teh zalimun li nafsihi. Jadi dia melaksanakan ya sebahagian kewajiban, tapi juga terkadang melalaikan sebagian kewajiban, dan wal murtakibu li ba'dil muharramat, terkadang dia melakukan pelanggaran terhadap apa ya, ngalabrak cek bahasa Sunda ya, melanggar sebahagian yang yang diharamkan ya. Nah, ini yang disebut zalimun li nafsihi. Adapun yang dimaksud dengan wa minhum muqtasidun wa huwa al muaddi lil wajibat, yaitu golongan yang menunaikan terhadap kewajiban-kewajiban, at-tarikul lil muharramat, dan dia juga meninggalkan yang diharamkan. Tapi masih bersifat pokok-pokoknya ya. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat. Tapi terkadang masih suka meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan. Jadi alhamdulillah golongan yang ini jadi dia taat terhadap kewajiban-kewajiban yang pokok. Dia juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Tapi masih rada ngedul karena perkaraan terhadap perkara yang dianjurkan. Seperti ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah. Ini disebut namanya al-muqtasid. Nah, kemudian yang ketiga yang disebut namanya wa minhum sabiqun bil khairat. Tadi ada yang ketinggalan nih. Yang disebut muqtasid itu yaitu sekali lagi al muaddi lil wajibat, yaitu golongan yang menunaikan terhadap yang wajib-wajib, at-tariku lil muharramat, dan meninggalkan perkara yang diharamkan, wa qad yatruku ba'dal mustahabbat, dan terkadang meninggalkan sebahagian yang dianjurkan, wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan kadang-kadang dia melakukan perkara yang makruh, ya, perkara yang makruh. Itu yang disebut namanya muqtasidun. Nah, golongan yang paling tinggi ini disebut namanya golongan para juara nih, ya. Para juara nih. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah.
Yaitu sebab, dan di antara mereka ada golongan yang sabiqun bil khairat, yaitu golongan yang berlomba-lomba dalam menunaikan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Wahwa, mereka itu adalah, siapa mereka itu? Indikatornya al-fa'ilu lil wajibati wal mustahabbat, yaitu mereka-mereka yang mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang dianjurkan. Kemudian juga at-tariku lil muharramat, mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang haram dan yang makruh. Wa ba'dul mubahat, bahkan golongan yang ini bukan hanya meninggalkan yang haram dan makruh, bahkan perkara yang mubah. Yang mubah pun itu sudah ditinggalkannya. Nah, inilah yang disebut namanya as-sabiqun bil khairat, ya, golongan para juara nih, ya. Alhamdulillah nih, sekarang juga semangat bangsa kita itu semangat juaranya tinggi. Ya, terutama nih euforia sepak bola. Ini ya. Kemarin itu kan luar biasa ini ya. Semangat para juara itu. Berbagai ikhtiar dilakukan itu, mulai dari naturalisasi, ya, apalagi itu, akselerasi dan sebagainya itu ya. Itu meskipun pada akhirnya itu kita harus mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak dapat ditembus dengan semangat juara pun, yaitu apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Eta moal tiasa ditembus ya. Nih, sekarang para kontestan sadayana berlomba-lomba. Pasti sadayana hoyong janten pemenang terus deh. Nah, ini yang berlomba-lomba dalam meraih yang terbaik ya di kontestasi pilkada ya. Tapi tidak mual sadayana jadi ya. Itu ya. Mual sadayana. So kalau semuanya jadi pemenang gitu, wah itu siapa yang itu ya. Nah, karena itu kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, beliau mengatakan sawabikul himami, ya, semangat juara itu. Lah, apa kata beliau itu? Semangat juara, semangat la yakhriku, la takhriku. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar, katanya. Semangat juara sehebat apapun itu bagaimanapun tidak akan dapat menembus dinding-dinding takdir. Katanya gitu ya. Itu. Namun demikian sadayana ge itu semuanya juga itu pasti akan mendapatkan nilai ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semuanya pasti akan mendapatkan pemenang, akan menjadi pemenang. Siapa yang akan menjadi pemenang itu? Kembali kepada firman Allah di dalam surat Asy-Syams. Ini surat ayat yang sangat populer, ini sering kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung, yang sangat beruntung itu siapa? Man zakkaha. Orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Oh, jadi pada dasarnya ya setiap orang itu akan menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kontestasi kehidupan di dunia mungkin dia tidak memperoleh seperti yang diharapkan. Tapi dalam pandangan Allah pada dasarnya mereka semuanya akan tetap menjadi pemenang.
Asalkan kembali kepada konsep awal, yaitu apa tadi? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh betapa ruginya orang yang mengotori jiwanya. Karena itu mohon maaf, boleh jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam pandangan manusia ada seseorang yang menjadi pemenang walaupun maaf dengan cara yang tidak fair, ya, dengan cara yang curang misalnya gitu ya, itu. Tapi dalam pandangan Allah yang tetap menjadi pemenang itu adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, karena itulah maka disinilah ketika kita mengalami masa-masa yang kurang menguntungkan secara duniawi, ketika seseorang kembali kepada keimanan yang hakiki, maka sesungguhnya dia tetap berada dalam kemenangan. Dan sebaliknya ketika seseorang itu tidak lagi peduli terhadap nilai-nilai kesucian, tidak peduli terhadap nilai-nilai keimanan, apalagi mohon maaf kalau misalnya ketika seseorang lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, maka dalam pandangan Allah sesungguhnya dia adalah seorang pecundang. Nah, mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Nah, ayat berikutnya nih. Dalam surat Al-A'raf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka merasa sombong terhadap ayat-ayat Allah. Ini dalam pengertian arogan terhadap nilai-nilai keutamaan. Dan sekarang saya lihat sudah mulai diperlihatkan oleh Allah. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak nih menyaksikan di televisi bagaimana ketika ada beberapa orang yang dengan arogansinya dia memperlakukan orang lain bahkan di luar kemanusiaan. Dia bagaimana ketika barudak garelut getreng, udah biasa barudak mah. Tapi kalau sudah melibatkan orang tua, bahkan kemudian dia memperlakukan anak orang lain itu dengan cara-cara yang sangat merendahkan. Disuruh disuruh sujud sambil menggonggong seperti apa? Ya, seperti binatang ya. Itu. Nah, maka apa yang kemudian terjadi? Allah perlihatkan ketika itu juga. Itu Allah perlihatkan bagaimana orang itu seketika dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jadi innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Dan dia merasa sombong terhadap ayat-ayat Allah, ya, terhadap kebenaran-kebenaran, la tufattahu lahum abwabus sama. Maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Ini saya kira dalam kehidupan hari ini banyak orang itu mengejar popularitas dunia. Ya. Kadang dengan berbagai cara ingin menjadi orang-orang yang terkenal, ya, viral, ya, di dunia, gitu ya. Nah, mungkin ia dikenal oleh penduduk dunia, tapi jangan harap dia dikenal oleh penduduk langit. Sebab kata Allah dalam ayat ini, bagi mereka-mereka yang hanya orientasinya hanya duniawi belaka, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah,
dan mereka jangan bermimpi sedikit pun untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, hatta yalijal jamalu bisamil khiyat, sehingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini sebuah ungkapan yang sangat dasarnya Al-Qur'an ini ya. Cek bahasa kolot mabaheula di lemur itu begitu ku mustahil nah moal ya cenah kitu cek bahasa kolot juga kayak bahasa gitu nepi ka belut buluan oge nah gitu moal cenah nepi ka belut buluan oge cenah gitu. Nah ini ternyata bahasa Al-Qur'an lebih dahsyat lagi, hatta yalijal jamalu bisamil khiyat, sehingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Tong bujang-bujang unta ibu-ibu, sok ibu-ibu adi paminuju ngecos. Koyo ngalebetkeun eta naon tah? Benang etanya itu. Dugi kakun nganggo kacamata gitu. Sesah. Allah menggambarkan mustahilnya orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah itu. Jangan harap sedikit pun untuk bisa masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu bisamil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami memberi balasan terhadap orang-orang yang durjana. Lahum min jahannam mihadun, bagi mereka di dalam jahannam disediakan tikar dari jahannam. Wa min fawqihim ghawasun, dan selimutnya adalah selimut api neraka. Wa kadzalika najzid dzalimin, dan demikianlah kami memberi balasan terhadap orang-orang yang zalim. Sebaliknya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah memberikan harapan bagi orang mukmin sesederhana apapun keimanannya, karena nilai keimanan yang dimilikinya, maka amal solehnya sekecil apapun itu sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang beriman serta dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wusaha, kami tidak membebani satu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka adalah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat ini menegaskan ada sesuatu hal yang harus kita syukuri, harus kita jaga, harus kita rawat dengan segala kemampuan kita, yaitu apa? Nikmat keimanan dan keislaman. Nah, dengan nikmat keimanan dan keislaman itulah, maka amal soleh yang kita lakukan itu bukan hanya membawa kebaikan di dunia, tapi akan membawa kebaikan, kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hubungan ini maka saya lihat para ulama, Syekh Jabir di dalam Minhajul Muslim, beliau menjelaskan, yaitu dalam hubungan inilah kaitannya dengan salah satu surah. Ada satu surat yang sangat luar biasa, surat ini kandungan maknanya. Dalam sebuah riwayat Imam Syafi'i itu menggambarkan, seandainya Allah katanya tidak menurunkan Al-Quran dalam jumlah 30 juz, maka satu surat ini sudah cukup bagi manusia untuk dijadikan pegangan hidup. Nah, begitu sangat substansinya ayat surat ini, sampai Kiai Ahmad Dahlan itu beliau ketika hendak menutup majelis, menyuruh majelis taklim, maka beliau selalu menutupnya dengan surat ini. Apa surat yang dimaksud? Surat Wal Asri. Nah, surat Wal Asri. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri.
innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wal asri. Demi masa. Oh, ini Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Yang dimaksud insan dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah siapa? Al-kafir, orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi, dan saling mengingatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Nah, karena itu ada sebuah doa yang menurut hemat saya penting, doa ini untuk menjadi bagian dari amalan harian kita, yaitu doa ini juga sering dijadikan penutup dalam majelis, yaitu doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mari kita bacakan bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kemampuan, kekuatan kepada kami, rizki kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila, dan perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjauhinya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam dalam lindungan, rahmat serta hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira kajian kita pada kesempatan ini. Nanti ke depan insya Allah kita akan lanjutkan, ada tahapan-tahapan bagaimana supaya kita benar-benar beradab terhadap diri kita sendiri. Kalau dibahasakan dalam bahasa lebih sederhana, yaitu apa? Nyaah kadiri sorangan, adab terhadap situ. Nyaah kadiri sorangan, ya itu. Orang tua yang bijak pernah mengingatkan kepada saya pribadi dulu ketika saya mengalami masa-masa sulit. Kata orang tua itu berkata, kudunya kaawak sorangan. Moal aya anu leuwihnya ka diri sorangan angin ti diri sorangan. Ini adab terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada hikmah berkah dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasrum minallah wa badrun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.